Sudah bersama Dr. Ridwan. Malam ini kita akan bahas sebuah hal yang menjadi perbincangan dunia yang kita kenal dengan istilah pandemi COVID-19 atau pandemi corona yang sudah melanda dunia ini. Ini virus luar biasa membuat masyarakat dunia ini ketakutan. Nah, ini sebelum kita bicara tentang pandeminya, ada baiknya kita bahas dulu nih, sebenarnya apa sih COVID-19 atau virus corona ini? Gimana dok? Apa sih sebenarnya ini virus yang dikatakan dengan COVID-19 atau virus corona ini? Virus corona itu merupakan keluarga virus yang menyerang burung, mamalia, bahkan manusia. Nah, jadi virus ini menyerang binatang ke binatang dan binatang ke manusia, dan akhirnya manusia ke manusia. Jadi prosesnya itu ya lumayan panjang, yang tadinya dari binatang ke binatang, kemudian dari binatang ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Oh, jadi ini virus corona ini berasal dari binatang dok ya? Jadi tepatnya binatang apa dok? Kalung ya. Jadi artinya gini, virus ini tadinya hanya menyerang pada binatang. Nah, artinya dia dari binatang ke binatang, kemudian dari binatang ke manusia, dan dari manusia ke manusia. Virus binatang ini artinya gini, virus ini kalau menyerang ke binatang, dia itu adalah virusnya sangat tidak mudah menular, tapi sangat mematikan. Tapi kalau virus yang menyerang pada manusia itu virusnya sangat mudah menular, tapi tidak mematikan. Contohnya kalau kita kena flu kan tidak mematikan, tapi gampang banget kita tertular orang bersin dikit, nggak lama kita besok bersin. Nah, akhirnya karena virus ini dari binatang ke manusia, jadi akhirnya virus ini sangat mudah menular dan sangat mematikan. Itu yang bahayanya. Makanya kematian itu besar, ya kan? Artinya kenapa? Karena virus itu bersifat sangat mudah menular dan sangat. Antara orang yang terkena flu corona atau COVID-19 dengan flu biasa, apa itu dok? Artinya gini, virus corona itu apa sih? Virus corona itu menyerang saluran pernapasan, tapi yang menyebabkan dia itu sangat mematikan karena dia langsung menyerang ke ke organ paru yang tempat pertukaran atau tempat menyerap oksigen. Jadi artinya ada bagian dari paru yang namanya alveoli. Nah, itu untuk menyerap oksigen supaya ini oksigen bisa menghantarkan ke ke otak manusia, karena gimana pun ya namanya otak memerlukan oksigen. Jadi makanya salah satu tanda-tanda orang terkena corona itu sesak napas, karena dia kekurangan oksigen di dalam otaknya. Yang paling kentara itu sesak nafas. Kalau flu biasa itu tidak sesak nafas ya? Karena gini, virus itu menyerang organnya, ya artinya penyakit yang dinamakan namanya penyakitnya pneumonia. Artinya gini, mungkin kalau virus-virus yang lain dia tidak langsung jadi pneumonia, artinya tidak langsung menjadi berat penyakitnya, tapi paling ya kalau penyakit lain kan bronkitis dulu, nanti radang pada cabang-cabang paru itu ya, itu namanya bronkus. Nah, tapi virus corona ini langsung menyerang ke bagian inti dari paru, yaitu di alveoli, tempat penyerapan oksigen yang ada di paru-paru. Itu yang mengakibatkan kematian di situ ya. Iya. Nah, ini selain sesak napas gitu, yang gejala kasat mata lainnya dibandingkan dengan flu lain apa? Atau hanya sesak napas yang paling mudah diidentifikasi gitu ya? Sama, artinya gini, penyakit flu sama corona sama, gejalanya sama. Artinya panas ada, makanya kan orang-orang kalau seandainya mau ke mall, di mall diperiksa panasnya tidak boleh lebih dari 38. Kalau lebih dari 38 orang itu disuruh pulang ya. Nah, seperti itu. Jadi sama suhunya, cuman yang ngebedainnya ya itu sesak nafas. Kalau batuk sama.
sama batuk. Kalau flu sama flu. Ya intinya mah virus corona ini adalah gejalanya hampir sama dengan flu biasa, Ya. hanya ditambah dengan sesak nafas gitu ya. Ya, karena dia langsung menyerap ke organ paru yang menyerap oksigen itu. Yang menyebabkan virus ini cepat menyebar dok dari satu negara ke negara lain, ini kan sekarang sudah hampir semua negara, 100 lebih negara sudah terkena ini. Apa sih sebenarnya yang mengakibatkan kok begitu cepat ini penularannya? Karena kalau dia ke binatang, kan saya bilang menularnya kan dari binatang dulu. Nah, virus itu dari binatang ke binatang itu virus itu sangat susah menular dan tapi sangat mematikan. Tapi karena dia bisa menyerang ke manusia, akhirnya sangat mudah menular dan sangat mematikan. Ini penularannya perlu kontak langsung antar manusia ataukah bisa lewat udara dok? Oh enggak, dia harus lewat, misalnya kita batuk kan keluar riak atau air ludah. Nah, air ludah itu yang bisa nyebabin orang itu tertular. Kalau di udara tidak tertular. Berarti berdekatan gitu ya? Tidak masalah. Cuman kalau seandainya orang batuk tercip ininya air ludah, ya itu yang bisa nyebabin penularan. Nah ini tentang maskernya sendiri, seberapa efektif sih sebenarnya kita nih pakai masker? Karena kan pemerintah Indonesia ini menganjurkan semua masyarakat Indonesia pakai masker, bahkan bukan cuma Indonesia ya. Saya kira hampir seluruh negara itu menganjurkan rakyatnya untuk menggunakan masker. Masker itu sebenarnya efektif nggak untuk mengurangi penularan virus COVID-19 ini? Ya, sebenarnya kalau untuk jaga-jaga memang masker itu sangat berguna untuk orang ini terpapar, ya kan? Nah, dia tapi karier. Nah, itu hanya untuk mencegah supaya yang misalnya karier ini kan bisa kemana-mana, dia tidak ada keluhan apa-apa gitu. Nah, supaya kalau seandainya kita dekatan sama dia, itu masih bisa kesaring virusnya. Dan virus ini bisa dikata ya sangat mudah menular dan sangat mematikan, seperti itulah. Ya makanya barangkali nih kebijakan pemerintah dengan adanya PSBB ini itu merupakan salah satu upaya untuk katakanlah menekan laju penyebaran virus. Ini sampai sekarang kan ini belum ditemukan dok vaksin dan obatnya. Ini yang saya tahu memang flu itu sampai dengan hari ini kan belum ketemu tuh obatnya. Iya. Nah, bagaimana menurut dokter ini fenomena belum ketemunya vaksin ini penyebabnya apa? Atau memang untuk menemukan vaksin satu jenis penyakit itu butuh waktu yang lama atau gimana sih sebenarnya dok? Sampai belum ditemukan ini. Sebenarnya penemuan vaksin itu memang makan waktu yang lama, tidak gampang menemukan vaksin sejenis ini. Setahu saya perlu waktu bertahun untuk menemukan vaksinnya. Tapi kalau seandainya negara-negara yang maju mungkin seperti Cina, seperti Amerika mungkin mereka punya dana untuk penelitian. Kalau Indonesia ya saya kira ya kelemahan kita di dana ada. Kalau orang sudah terkena nih, misal si A gitu ya, kena virus COVID-19, itu diberikan vaksin ataukah diberikan obat dok? Ketika katakanlah vaksinnya sudah ditemukan, misal diberikan vaksin dulu baru diberikan obat, ataukah diobati dulu baru divaksin? Kalau yang vaksin itu sebelum kena, nah yang sebelum kena ya divaksin. Jadi kalau yang udah kena ya enggak diobati. Oh berarti vaksin itu sebenarnya nanti diperuntukkan untuk orang-orang yang belum terkena. Kalau untuk orang-orang yang sudah terkena itu berarti harus diobati. Sementara sekarang ini belum ditemukan obatnya dok. Tapi di beberapa negara itu sudah berhasil. Bahkan Indonesia sendiri sudah ratusan orang nih dok. Atau kalau diakumulasi mungkin sudah cukup lumayan banyak lah. Mungkin datanya saya tidak ingat pasti ya. Mungkin sudah di atas 1.000 orang, di atas ribuan orang gitu ya, 1.000 lebih
yang sudah berhasil sembuh. Ini yang digunakan obat apa itu, Dok? Nah, kalau pengobatannya itu hanya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi di rumah sakit itu pasien-pasien hanya dikasih vitamin C atau vitamin B untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, nah sehingga dapat membunuh virus tersebut. Nah kemudian disuruh berjemur, olahraga ringan supaya meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau untuk obatnya memang belum diketahui, tetapi sementara virus itu bisa mati dengan meningkatnya daya tahan tubuh kita. Sampai detik sekarang obatnya